Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari gelak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oke, jadi kita akan lanjut ke soal berikutnya di sini. Besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan. Di sini ada kata kunci perlambatan konstan. Ternyata berubah dari 30 menjadi 15 setelah menempuh jarak 75. Berarti pertama kita bikin dulu skemanya. Di sini dia 30, kemudian menjadi 15 setelah menempuh jarak 75. Berikutnya, partikel tersebut akan berhenti lagi. Nah, jadi partikel tersebut akan berhenti, maka berikutnya dia berhenti. Kalau berhenti, maka kecepatannya menjadi 0. Kita anggap ini titik A, ini titik B, ini titik C. Itu misal. Jadi ketika titik A kecepatannya masih 30 meter per sekon. Kemudian sampai titik B kecepatannya menjadi 15 dan sampai di C dia menjadi berhenti. Terus akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh. Nah, berarti yang diminta ini yang diminta. Ini berapakah S-nya? Oke. Karena diminta S dari rumus kita tahu rumusnya yang digunakan adalah rumus yang ketiga ya kan? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Karena rumus yang pertama kita tidak punya waktu, rumus yang kedua kita tidak punya waktu. Jadi kalau kedua kan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi untuk adik-adik yang belum tahu bagaimana rumusnya, silahkan tonton dulu di video sebelumnya. Itu bagaimana rumus-rumus pada gerak lurus berubah beraturan. Dan bagaimana sifat-sifat pada gerak berubah beraturan. Oke, terus yang di sini kita cek kecepatan akhir di sini di titik C berarti 0, di titik awalnya berarti titik B-nya adalah 15. S yang mau dicari tapi kita belum punya A. Nah, di sini dikatakan mengalami perlambatan konstan. Artinya, perlambatan yang berlaku dari A ke B akan sama dengan perlambatan yang terjadi dari B ke C. Dengan demikian, kita cari dulu berapa perlambatan yang dialami oleh benda ini dari A ke B. Jadi yang pertama, kita akan tinjau dulu proses AB. Proses AB kita untuk mencari perlambatan. Jadi dengan rumus yang sama, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Kalau proses A ke B, berarti titik B merupakan kecepatan akhir, titik A merupakan kecepatan awal. Dengan demikian, maka sini kita masukkan satuan sudah SI 5 meter per second sudah dalam satuan meter nih. Kita masukkan kecepatan akhirnya, berarti di B berarti 15. Jadi sini 15 kuadrat sama dengan V0-nya berarti 20 kuadrat. Sini, 30 ya. 30 di soal nih 30 kuadrat. Kemudian ditambah 2 dikali A dan dikali jarak A ke B itu katakan 75. Kita masukkan dia 75. Berarti 15 kuadrat 225 sama dengan 900 ditambah dengan 150A ya. Oke, jadi kita lanjutkan di sini. Pindah ruaskan, kumpulkan yang tidak ada A-nya berarti 225 dikurang dengan 900 sama dengan 150A. Jadi di sini kita cek 225 kurang 900 adalah minus 675 sama dengan 150A. Berarti A sama dengan min 675 dibagi dengan 150. Oke, yang mana tanda negatif ini menunjukkan nilai terjadinya perlambatan. Jadi min 675 dibagi 150 itu hasilnya adalah minus 4,5. Jadi menjadi perlambatan 4,5. Nah, setelah kita meninjau dari A ke B, sekarang baru selanjutnya kita meninjau dari proses B ke C. Karena dari A ke B akan mendapatkan perlambatan sebesar 4,5 meter per second kuadrat. Sekarang kita ninjau dari B ke C. Nah, berarti berikutnya dari proses BC. Berarti kita cek di sini dengan rumus yang sama karena sama-sama tidak ada waktu. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kita cek VT berarti kecepatan akhir antara titik B dengan titik C. Berarti kecepatan awalnya di B, sekarang kecepatan akhirnya di C. Nah, berarti di C kecepatannya adalah 0. Oke, kita masukkan sini 0 kuadrat sama dengan kecepatan awalnya berarti kecepatan di B itu 15. Jadi 15 kuadrat ditambah 2 kali A. A sini percepatan B ke C sama dengan percepatan dari A ke B karena perlambatannya konstan ya. Jadi perlambatan nilainya adalah min 4,5. Kita masukkan dia min 4,5 dikali dengan S ya.
Oke, lanjut aja. 0 sama dengan 15 kuadrat 225. 2 kali 4,5 berarti min 9 kali S. Jadi 9S sama dengan 225 ya. Awalnya dari tanda minus kita ruas jadi plus. Oke, slide berikutnya berapa? Jadi S sama dengan, jadi nilai S itu sama dengan 225 dibagi dengan 9. Jadi 225 dibagi 9 itu adalah 25 meter. Oke, dengan demikian maka benda ini akan berhenti lagi setelah menempuh jarak 25 meter dari, berarti jarak dari B ke C adalah 25 meter. Jadi jawab yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini dibilang jarak tempuh pada waktu 4 detik, berarti sini pada waktu 4 detik sampai akhir. Jadi ada T sama dengan 4 sekon. Jarak yang tempuhnya berarti ada S sama dengan 48. Diminta berapa kecepatan awal. Jadi V0 ini diminta berapa. Ingat, kalau ada S ini merupakan jarak. Kalau ada grafik antara V dengan T, di video sebelumnya kita sudah membahas itu, yang mana luasan grafik ini merupakan jarak. Jadi luas grafik merupakan jarak. Nah, luas grafik ini merupakan jarak. Jadi yang belum nonton video silahkan cek itu video, judulnya pada apa, grafik pada gerak, judulnya adalah GLB, gerak lurus berubah, gerak lurus beraturan. Di sana juga sudah dijelaskan. Nah, jadi luas grafik itu merupakan jarak. Jadi di sini kita gunakan S. Luas grafik kita cek, luas grafik ini berbentuk trapesium. Berarti S merupakan luas trapesium, yaitu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi. Yang mana dikatakan sebagai sisi sejajar, ini sisi, garis ini sejajar dengan garis ini. Berarti garis ini nilainya adalah V0, garis ini nilainya adalah 20. Kita masukkan S nilainya adalah 48, sudah dalam satuan SI semua. 48 sama dengan setengah kali A jumlah sisi sejajar, A dan B nya, berarti ini A nya, ini adalah B. Berarti A sebesar V0, kita masukkan dia V0, ditambah dengan B sebesar dia adalah 20, kita masukkan dia 20. Dikali T. T di sini merupakan tinggi berarti dari 0 ke 4. Nanti tinggi merupakan jarak antara sisi sejajar, berarti ini 0 ke 4, berarti tingginya adalah 4. Oke, kita coret ini, ini 1, ini adalah 2. Kebalik, ini adalah, sorry ya, ini adalah, ini 2 tadi coret, ini 2, ini 1, ini adalah 2. Jadi pindah ruaskan 2 ini ke sini, maka jadinya adalah 48 dibagi 2 sama dengan V0 ditambah dengan 20. Jadi 24, jadi 48 bagi 2, 24 sama dengan V0 ditambah dengan 20. Kita pindah ruaskan plus 20 ke sebelah, jadinya 24 minus 20 sama dengan V0. Jadi V0 sama dengan 24 min 20, 4 meter per sekon. Dengan demikian kecepatan awal benda tersebut adalah 4 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah option nomor E. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Dikatakan grafik hubungan antara kecepatan V dan T, kecepatan dan waktu, mobil P dan Q, seperti pada gambar. Di sini ada dua ya, ada mobil P, ada mobil Q. Terus mobil P menyalip mobil Q setelah P menempuh jarak berapa. Nah, ini yang diminta adalah berapa katanya SP. S-nya berapa? Oke, kita cek di sini. Dari grafik P, jadi kecepatan dan waktu, kita lihat bahwa mobil Q grafik kecepatannya lurus, berarti menunjukkan kecepatannya dia konstan. Kalau dia konstan berarti merupakan dia GLB. Nah, sementara dia P, kecepatannya dia berubah, meningkat, berarti secara linear, maka dia merupakan GLBB. Jadi yang Q-nya merupakan GLB, yang P merupakan GLBB. Nah, terus kalau ada grafik kayak gini, kalau ada pertanyaan di mana dia menyalip atau bertemu, maka rumus yang digunakan adalah mereka ini bergerak dari jarak yang sama. Artinya mereka akan bertemu pada saat jarak yang ditempuh oleh P itu akan sama dengan jarak yang ditempuh oleh Q. Jadi SP sama dengan SQ. Nah, terus di sini kan di pertanyaannya diminta berapa jarak mereka. Nah, kita lanjut aja. Jadi SP sini SPP sama dengan P-nya karena dia gerak lurus berubah beraturan, GLBB gunakan rumus S GLBB yaitu V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Sementara SQ karena dia sini merupakan
nilai gerak GLB, berarti S sama dengan V kali dengan T. Nah, kita masukkan di sini. Ingat T di sini ada waktu, ada waktu, ada waktu. Ingat di sini juga ada waktu 40. Waktu 40 di sini bukan menunjukkan waktu mereka bertemu atau waktu P menyalip Q. Yang mana waktu 40 ini digunakan untuk mencari percepatan yang dialami oleh benda yang mobil atau mengalami GLBB. Jadi itu adalah percepatan yang dialami oleh mobil P karena mobil P mengalami GLBB. Jadi kita cek dulu mobil P. Mobil P V0-nya di titik 0, berarti mobil P kita cek dulu V0 di titik 0. V0-nya sama dengan 0. Kemudian kecepatan akhirnya dia di sini adalah 20, berarti VT-nya sama dengan 20. Dari 0 sampai 20, dari 0 sampai 20 dia menempuh waktu selama 40 detik. Jadi T-nya sama dengan 40. Dengan demikian dari sini kita bisa mendapatkan nilai A, percepatan, yaitu VT sama dengan V0 ditambah dengan A dikali dengan T. VT-nya adalah 20, V0-nya 0 ditambah A mau dicari, T-nya adalah 40. Jadi A sama dengan, langsung aja, 20 dibagi dengan 40, yaitu adalah setengah. Jadi setengah meter per sekon kuadrat. Artinya mobil P itu bergerak dengan percepatan sebesar setengah meter per sekon kuadrat. Oke, nah sekarang kita lanjutkan di sini. V0 sini adalah punyanya mobil P. V0 P mula-mula dia, maka ini kita ganti dengan 0 kali T ditambah dengan setengah. A-nya mobil P itu adalah setengah juga, kita masukkan di sini setengah dikali dengan T kuadrat sama dengan V di sini merupakan kecepatan dari mobil Q, itu sebesar dia 20, kita masukkan 20 di sini. Nah, di sini kali T lagi. Oke, di sini kita lanjutkan 0 kali T, ini 0 kali T juga adalah hasilnya 0. Maka segini hasilnya sudah pasti 0, nggak usah dipikirkan. Nah, T dengan T coret, ini coret T kuadrat, ini coret, maka T jadi 1. Dengan demikian ini 1/4 T itu sama dengan 20. Maka dari sini kita bisa menuliskan bahwa T sama dengan 80. Artinya mereka bertemu, mobil P bisa menyalip mobil Q setelah mereka bergerak selama 80 detik. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, maka mobil P menyalip mobil Q setelah P menempuh jarak, berarti diminta berapa SP. Ya udah, kita gunakan SP. Jadi SP, jarak yang ditempuh oleh mobil P, itu sama dengan, kita cek SP berarti ini V0T, V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Ingat V0-nya nilainya adalah 0 kali T, tambah T-nya juga boleh kalian ganti langsung. T-nya nilainya adalah 80, ditambah setengah, dikali A nilainya adalah setengah, kita masukkan di sini setengah. Kemudian T adalah 80 kuadrat, berarti kita masukkan dia 80 kuadrat. Ya, 0 kali 80 berarti ini kali berapapun, 0 kali berapapun hasilnya 0, maka segini hasilnya 0, nggak usah saya tulis lagi. Berarti ini sama aja hasilnya dengan setengah kali setengah 1/4. 80 kuadrat berarti 80 dikali dengan 80, atau langsung aja kalian boleh 6400 boleh aja. Ini coret, ini 1, ini coret, ini 20. Jadi 20 dikali 80 hasilnya adalah 1600. Karena jarak berarti satuannya meter. Dengan demikian maka mobil P itu mereka akan bertemu setelah mobil P menempuh jarak sejauh 1600 meter. Kalau seandainya diminta berapa jarak yang ditempuh oleh mobil Q, ya udah berarti gunakan SQ. SQ rumusnya V kali T. V-nya 20, T-nya gunakan yang ini 80. Jadi dengan demikian di sini menemukan juga hasil yang sama sebesar 1600. Jadi mobil P akan menyalip mobil Q setelah dia menempuh jarak sejauh 1600 meter. Dengan demikian maka opsi yang paling tepat itu adalah opsi nomor D. Ya. Oke, adik-adik, demikianlah contoh soal dari gerak lurus berubah beraturan bagian kedua. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Mari kita diskusikan dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.